disebabkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ikuti majelis taklim yang diawali dengan membaca salawat kepada Haji Rahmat. Kami persilakan. Haji Muhammad Syarifudin bin Haji Sayyidi Haji Hasuna binti Haji Abdul Fatah, Haji Ahmad bin Yati bin Ilyas, Haji Lubis bin Salman Lubis, Haji Mahdi bin Mawjud, Haji Yudi Syabana bin Haji Maulana Rashid, Haji Fikri Sadi Kariban bin Haji Abdul Hamid, Farhan Arafat bin Haji Fikri Sadi Kariban, Rizal Ghani bin Bukti Abdulwani, Zainal Asri bin Saleh, Haji Mastan Syamsuddin, Haji Siti Taliyatun binti Martawi Asmo, Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim Mawqul Muqrim Natasyam Maghfirah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatina min jami'il hadat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Karena kita yang membahas pembahasan kita hari ini malam ini adalah tentang Isra ya. Kita coba membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita pakai coba di syarah Sahih Muslim, coba di syarah Sahih Muslim. Hadis yang dalam Sahih Muslim tentang Isra dan Mi'raj. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita pakai Sahih Muslim coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-411.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu wa bisanad muttasil ila Imam Muslim. Qala hadatsana Syaiban ibnu Farrukh. Qala hadatsana Hammad ibnu Salamah. Qala hadatsana Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad bersabda, yang maknanya Allahu a'lam. Qala utitu bil buraqi, aku didatangkan dengan buraq. Wa huwa dabatun abyad tawilun fawqal himar wa dunal baghal. Buraq itu adalah hewan warna putih, ya, antara di bawah kuda, ya, di bawah kuda, di atas himar, sedang, ya, tingginya. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafi. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafi. Itu buraq tersebut kalau melangkah, yada'u, dia menaruh, hafirahu, menaruh kakinya, 'inda muntaha tarafi, 'inda muntaha tarafi. Dia menaruh kakinya, langkahnya itu kalau sekali melangkah sejauh mata memandang, itu satu langkah nyampe ke situ, sejauh mata memandang. Jadi di mana kita ujung pandangan mata kita, sejauh mana kita bisa melihat, di situ adalah satu langkahnya buraq tersebut. Sekali langkah nyampe ke situ. Faraqibtuhu, maka aku menaikinya, naik buraq. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halqa allati yarbitu bil anbiya, maka diikatlah buraq di tempat para nabi mengikat kendaraannya. Tsumma dakhaltul masjidah, setelah itu aku masuk ke masjid, Masjidil Aqsa, maksudnya Aqsa. Fa shalaitu fihi raka'atain, aku salat di dalamnya 2 rakaat. Tsumma kharajtu, setelah itu aku keluar. Faja'ani Jibrilu, maka Jibril membawa kepadaku bi'ina'in, wadah, ya, wadah, gelas atau wadah, min khamrin wa ina'in min laban, dua gelas, satu isinya khamar, satu isinya laban, susu, ya. Maka dikasih minum setelah keluar dari sholat di masjid, langsung dikasih air minum oleh malaikat Jibril. Silakan minum, yang dikasih pilihan 2. Fakhtartul laban, aku pilih yang susu. Faqala Jibrilu, maka berkata Jibril, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih kesucian, ya, memilih kefitrahan, ya. Tsumma araja bina ila sama, setelah itu dari Aqsa tersebut barulah dimulai perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu dimulai dari Aqsa. Kalau Isra dimulai dari Mekah ke Aqsa. Berhenti situ Isra sampai situ, kemudian Mi'raj dari Aqsa naik ke langit, ila sama'i, ke langit. Maka dimulailah bina bersama-sama kami, saya dan malaikat Jibril. Buraqnya udah tinggal, buraqnya udah ikut, udah diikat. Ini malaikat Jibril sama Nabi kita Muhammad SAW memulai Mi'raj, turun seperti tangga, ya, dari langit. Maka naiklah, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Fastaftaha, ketika sudah sampai ke langit yang pertama, ada pintunya. Setiap langit ada pintunya. Tidak bisa sembarangan, ada yang menjaganya. Semua langit itu ada yang menjaganya. Setiap langit ada yang menjaganya. Maka ketika sampai di pintu langit pertama, fastaftaha Jibril, maka malaikat Jibril istaftaha, meminta untuk dibuka ke penjaganya, bukakan pintu, gitu kan? Faqila man anta, tanya, siapa kamu? Malaikat kan banyak banget, ada malaikat.
Man anta, siapa kamu? Qala Jibril, saya Jibril. Ya. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila, maka ditanya lagi. Wa qad bu'itsa ilaih, wa qad bu'itsa ilaih, apakah memang sudah diperintahkan untuk naik ke langit? Itu maksudnya. Apakah sudah ada perintah untuk ini Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit? Maka dijawab, qala qad bu'itsa ilaih. Ya, sudah ada perintah untuk naik ke langit, gitu kan? Baru fafutiha, baru dibuka. Ini prosedur, pakai prosedur ya. Ini hadis sahih Muslim. Artinya tidak bisa sembarangan naik ke langit. Fafutiha, selevel malaikat Jibril saja masih pakai ditanya. Ya, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa masuk begitu saja, gak bisa sembarangan gitu aja. Malaikat Allah ini gak ada aling-alingnya, artinya kalau katanya jangan dibuka ya jangan dibuka, kalau perintahnya gak boleh ya gak boleh, gitu kan? Fafutiha, maka dibukakanlah lana untuk kami. Faidah Nabi Adam, ternyata saya, kata Nabi Muhammad SAW, menemukan di langit pertama tersebut ada Nabi Adam yang menyambut. Farahhababi, maka aku disambutlah oleh Nabi Adam. Dan disambut oleh Nabi Adam, marhaban, farahhababi, maka Nabi Adam mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan, gitu ya. Wa da'ali bi khair, didoakan aku oleh Nabi Adam dengan kebaikan. Tsumma araja bina ila sama'i tsaniyah, setelah itu kami naik lagi ke langit yang kedua. Begitu juga turun seperti tangga dari langit kedua, naiklah Nabi kita Muhammad kepadanya, kemudian naiklah itu tangga tersebut bersama malaikat Jibril sampai di langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril pun begitu juga meminta untuk dibukakan. Faqila, maka ditanya lagi sebagaimana yang pertama, man anta? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih? Apakah sudah ada perintah untuk naik ke langit kedua? Dijawab, qala qad bu'itsa ilaih. Ya, sudah ada perintah dari Allah Taala. Fafutiha lana, maka dibukakanlah pintu langit kedua untuk kami, kata Nabi kita Muhammad SAW. Faida, ternyata ana bibnai khalah, aku menemukan di langit kedua tersebut yang menyambutku bibnai khalah, dengan dua orang sepupuan. Ibnai khalah itu dua anak bibi. Jadi ini bibinya, ini ibunya ini sama ibunya ini kakak adik. Ini berarti sepupuan. Bibnai khalah. Aku menemui dua orang sepupuan di langit kedua. Isa bin Maryam sama Yahya bin Zakaria. Isa bin Maryam sama sama Yahya bin Zakaria. Ya. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya, ya, sama Nabi Isa bin Maryam. Itu dua orang nabi tersebut yang mulia ada di langit kedua, bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahaba, maka mereka berdua menyambutku. Farahaba marhaban, gitu ya. Farahaba marhaban, mereka berdua mengatakan marhaban. Wa da'awaya li bi khair, maka mereka berdua mendoakan aku, mendoakan kepadaku yang kebaikan, ya. Mendoakan kepadaku kebaikan. Tsumma araja bihi ila sama'i tsalitsah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan Mi'raj tersebut menuju langit yang ketiga bersama malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril, begitu juga malaikat Jibril meminta untuk dibukakan di langit ketiga. Faqila man anta? Pertanyaannya itu berulang lagi juga. Man anta? Siapa kamu? Qala Jibril. Saya Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih? Apakah sudah ada perintahnya masuk ke langit ketiga? Udah, ya, kata malaikat Jibril, wa qad bu'itsa ilaih. Fafutiha lana, maka dibukakanlah untuk kami, kata Nabi kita Muhammad SAW, pintu langit ketiga. Fa idza Nabi Yusuf, ternyata saya menemui Nabi Yusuf di langit ketiga tersebut. Nabi Yusuf
Ya, kalau gitu. Venus ya, kalau di ilmu apanya, falaknya, planet yang ada di langit ketiga Venus. Ya. Langit kedua Merkuri. Ya. Jadi ternyata saya menemukan Nabi Yusuf di langit ketiga. Idza huwa qad utiya syatral husni. Ya, Nabi Yusuf telah diberikan setengah daripada kecakapannya, cakepnya, kegantengan manusia, laki-laki semua, seluruh manusia, seluruh laki-laki itu dikumpulkan kecakapannya, kegantengannya, itu setengahnya diberikan ke Nabi Yusuf. Setengah daripada kecakapan. Sehingga ganteng sekali ya Nabi Yusuf. Sampai ya kan perempuan motong itu terpotong tangannya. Lagi motong buah ya, dikasih talenan, dikasih potong pakai pisau, suruh motong dulu sama itu kan, sama Zulaikha, suruh motong dulu, udah asik motong, Nabi Yusuf suruh keluar di depan mereka. Pas lagi motong, Nabi Yusuf keluar, itu lupa sama motongnya, ngelihat Nabi Yusuf, sampai tangannya kepotong. Saking kagetnya, ngelihat ada manusia kayak gini. Ini bukan manusia nih, ada malakun karim, ini malaikat ini. Cahayanya kalau jalan di gang-gang Mesir itu mantul di dinding-dinding rumah. Jadi kalau lagi jalan di gang, kan dinding rumah pada berdempetan, itu cahaya Nabi Yusuf kalau lagi jalan itu mantul ke dinding-dinding rumah tersebut. Ya, terang itu gang kalau lagi jalan. Maka marhaba bi, aku disambut oleh Nabi Yusuf, mengatakan marhaban wa da'ali bi khair, aku didoakan oleh Nabi Yusuf dengan kebaikan. Tsumma araja bina ila sama'i rabi'ah, setelah itu kami melanjutkan perjalanan mi'raj tersebut ke langit keempat. Fastaftaha Jibril, begitu juga malaikat Jibril meminta untuk dibukakan langit keempat tersebut. Ya, jadi semua tiap langit ya ada penjaganya, beda-beda. Allah ciptakan malaikat penjaga setiap langit. Ya, berbeda-beda. Qila man hadza, ditanya, siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qad bu'itsa ilaih, apakah sudah ada perintahnya untuk naik ke langit keempat? Qala qad bu'itsa ilaih, ya, telah ada perintahnya dari Allah. Fa futiha lana, maka dibukakanlah bagi kami pintu langit keempat. Faida, ternyata Nabi Idris yang menyambut saya di langit keempat adalah Nabi Idris. Nabi Idris ya. Farahaba, maka aku disambut marhaban, wa da'ali bi khair, didoakan kepadaku kebaikan oleh Nabi Idris. Qala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Firman Allah Ta'ala, wa rafa'nahu, dan kami angkat dia makanan 'aliyya, tempat yang tinggi. Itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud adalah Nabi Idris. Ada disebut sama Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, ya kan? Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqun nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Di surah apa itu? Di surah Maryam. Di surah ya. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Idris Nabi Ulaika ya. Di surah apa itu ya? Surah Maryam. Surah Maryam ya. Ya, itu kan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, itu adalah diangkatnya Nabi Idris ke langit keempat. Ke langit keempat ini. Jadi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di langit keempat. Dengan malaikat, dengan Nabi Idris ya. Tsumma araja bina ila sama'il khamisah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke langit kelima. Begitu juga turun tangga, naik ke atas bersama malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril, maka malaikat Jibril meminta untuk dibukakan. Qila man hadza, siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih, apakah sudah
sudah diperintah untuk naik ke langit, sudah. Wa qala qad bu'itsa ilaih. Fa futiha lana, maka dibukakan bagi kami. Fa idza ana, ternyata aku bertemu dengan Harun, dengan Nabi Harun. Nabi Harun di langit kelima. Ya. Farahaba wa da'a li bi khair, maka aku disambut. Ya, Nabi Harun alaihissalam marhaban, disambut marhaban oleh Nabi Harun, wa da'a li bi khair, aku didoakan oleh Nabi Harun dengan kebaikan. Tsumma araja bina ila sama'is sadisah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan Mi'raj tersebut ke langit ke-6. Ya. Fastaftaha Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalam juga meminta untuk dibukakan. Langit ke-6. Qila man hadza, ditanya siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qila man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila qad bu'itsa ilaih, apakah sudah ada perintahnya masuk ke langit ke-6? Qala qad bu'itsa ilaih, sudah ada perintahnya. Fa futiha lana, maka dibukakanlah bagi kami. Fa idza ana bi Musa alaihi salatu wassalam pada Rasulullah SAW. Ya, ternyata Nabi Musa lah yang menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ke-6. Farahaba wa da'ali bi khair. Maka begitu juga Nabi Musa menyambut dengan marhaban, marhaban. Kemudian didoakan aku oleh Nabi Musa dengan kebaikan. Tsumma araja. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi. Mi'raj ya, ila sama'i sabi'ah, ke langit ke-7. Langit cuma 7 ya. Lapisan langit hanya 7. Ini langit ke-7 ya. Tidak ada lagi lapisan setelahnya. Setelahnya udah kursi, arsy ya. Langit itu yang berlapis hanya 7. Langit berputar ya. Langit itu berputar-putar. Kalau kursi itu tidak, itu tetap ya. Dan arsy, ada arsy lain lagi. Jadi langit 7 lapis. Ini lapisan yang terakhir. Ya, lapisan yang terakhir, araja ila sama'i sabi'ah. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril meminta untuk dibukakan. Faqila man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih, apakah sudah ada perintahnya untuk naik ke langit ke-7? Qala wa qad bu'itsa ilaih, telah ada perintahnya. Fa futiha lana, maka dibukakan bagi kami. Fa idza ana, ternyata aku bertemu dengan Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 alaihi salatu wassalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim langit ke-7. Nabi Ibrahim adalah itu ya ulul azmi ya. Ibrahim tinggi derajatnya ya, Nabi Ibrahim. Maka musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim aku temukan lagi nyender. Musnidan lagi nyender. Dhahrahu lagi nyender, punggungnya lagi duduk gitu, nyender. Ilal baitil ma'mur, ilal baitil ma'mur. Lagi nyender di baitil ma'mur namanya. Ada di langit ke-7 ada namanya baitul ma'mur. Ya. Baitul ma'mur tersebut wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Di baitul ma'mur tersebut setiap hari yadkhuluhu, setiap hari masuk kepadanya 70,000 malak, 70.000 malaikat. Itu di Baitul Ma'mur tersebut setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Bangunan itu malaikat Nabi Ibrahim lagi nyender di situ ya. La ya'uduna ilaih, itu setiap hari masuk kepadanya 70.000 malaikat, tidak kembali lagi. Jadi setiap hari masuk 70.000 malaikat, mereka hanya kesempatannya sekali saja. Habis itu nggak boleh lagi ke situ. 70 malaikat tersebut setiap hari masuk ke situ, udah mereka kesempatan cuma sekali itu doang beribadah di dalam Baitul Ma'mur. Habis itu nggak boleh lagi. Kayak kita haji, jatahnya berapa? Nggak boleh lagi. Kalau orang di Mekah kan 5 tahun sekali aja masuk ke haji, nggak boleh lagi, nggak dapat izin. Di Baitul Ma'mur gitu juga, malaikat yang mau beribadah dalam Baitul Ma'mur itu hanya sekali seumur diciptakannya malaikat tersebut, seumur hidup. Namun sekali boleh masuknya. Habis itu la ya'uduna ilaih, tidak boleh mereka kembali lagi ke dalamnya. Jadi kesempatan itu masuk, udah 70.000 itu nggak boleh masuk lagi. 70.000 malaikat. Berarti besok 70.000 yang lain lagi. Berarti berapa jumlah malaikat? Besok 70.000 lagi lain.
besok 70.000 lagi lain di langit. Ya. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Barulah setelah itu udah habis nih langit, aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha dikatakan ini ya, Sidratul Muntaha. Kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Dikatakan di syarah, ini syarah Imam Nawawi. Sumiyat Sidratul Muntaha. Kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Itu penghabisan ya. Sidratul Muntaha itu penghabisan, penghujung. Jadi langit memang habisnya di situ udah. Muntaha itu ya. Kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Katanya li'anna 'alamal malaikah yantahi ilaih. Karena malaikat batasnya sampai situ. Ada tanda di situ. Malaikat tertentu ya. Entar di sana ada malaikat lagi yang lain. Ada tanda di situ, batas. Walam yujawizha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa tembus ke situ kecuali Nabi kita Muhammad. Malaikat Jibril berhenti sampai situ, maka dikatakan itu Sidratul Muntaha. Maka berpisahlah di situ dengan Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril melepas Nabi kita Muhammad SAW di situ, di Sidratul Muntaha tersebut dilepas. Maka Nabi kita Muhammad SAW disambut dengan yang lain. Dikatakan di sini, di syarah dikatakan disambut dengan yang lain. Ya, disambut dengan yang lain. Itu yang lain menyambut itu kan malaikat juga. Ya, malaikat juga. Ya, malaikat juga yang menyambutnya. Ini katanya, faqala Jibril, maka berkata malaikat Jibril alaihissalam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Inna hadal malak, sesungguhnya malaikat itu yang menyambutmu setelah aku lepas. Ma ra'aituhu mundu kuriqtu. Aku enggak pernah lihat dia. Selama aku diciptakan baru lihat itu. Baru lihat itu. Ada malaikat itu, Anda baru lihat. Padahal wa ini aqrabul khalqi makanan. Padahal aku adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah. Aku baru lihat tuh malaikat itu yang menyambutmu itu selama aku ciptakan baru lihat ini katanya. Nah, itu ya. Jadi nggak dibawa terus, Nabi kita dibawa terus. Ya, malaikat Jibril berhenti sampai situ. Namanya Sidratul Muntaha. Pohon besar ya, ada pohon besar. Sidratul Muntaha itu pohon besar. Ya, wa idza waraquha, daunnya ka'adanil fiyalah. Daunnya seperti kuping gajah. Bentuk daunnya seperti kuping gajah. Besar dan gitu. Ka'adan. Wa ini dalam hadis masih. Wa idza waraquha ka'adanil fiyalah. Ya, ada buahnya, ya. Qala falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiya taghayyarat. Ketika dia diselimuti dengan sesuatu, berubah warna. Jadi berapa saat itu dia diselimuti oleh sesuatu, dan dia seperti berubah warnanya. Itu warnanya tidak pernah ketemu di dunia, warna yang tidak ada di dunia. Berubah warna dengan warna yang tidak pernah kelihatan di dunia. Di dunia kan banyak warna nih udah. Ada warna lagi yang nggak ada di dunia. Ada di situ di pohon itu warna-warninya. Indah sekali. Katanya disebut dalam hadis, masih hadis ini ya, masih lafaz Nabi kita Muhammad SAW. Fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Tidak ada siapapun daripada ciptaan Allah yastati'u bisa ayyan ataha, bisa mensifati pohon tersebut dari keindahannya. Saking indahnya itu pohon, tidak ada yang bisa mensifatinya. Warna aja nggak ada warna yang tidak ada di dunia. Itu ya. Nah, itu ya. Maka naik terus Nabi kita naik terus ya. Fa'auhallahu ta'ala fa'auhallahu ilayya ma auha. Maka Allah wahyukan kepadaku langsung tanpa perantara malaikat apa-apa yang Allah wahyukan. Di antaranya adalah wa faradu alayya 50 salatan. Allah wajibkan kepadaku 50 waktu salat.
50 waktu sholat ya. Kalau kita ini 5 waktu sholat, 50 pertamanya wajibnya. Soalnya 5. Bayangin kalau 50 jam, kalau jam satu hari berapa? Satu hari satu malam 24 jam. Kalau wajibnya 50, 24 jam deh, taruh 25 jam. Berarti setiap setengah jam itu satu azan. Setengah jam azan, qomat, sholat. Kan waktu satu hari kan cuma 24 jam. Kalau dibagi 50 itu nggak dapet. Setengah dia tuh, setengah gitu kan dapatnya. Berarti waktu sholat itu 50 ada setiap hari. Kalau wajibnya pertama 50 kan, berarti setiap setengah jam azan, qomat, masuk ke masjid sholat. Setengah jam lagi azan, qomat, itu tidur nggak sampai setengah jam mesti bangun. Azan, qomat, sholat. Azan, qomat, lagi makan sebentar, belum habis, sholat lagi. Semua, bayangin coba itu awal kewajiban itu. Khamsina, sholatan. Fi kulli yaumin wa lailah. Setiap satu hari satu malam, itu wajibnya 50. Ya, fanazal tu ila Musa, maka aku turun ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak berkata apa-apa, nggak komentar. Pas turun ke Nabi Musa komentar. Apa yang Allah wajibkan atasmu? Gitu kan? 50 waktu sholat. Disuruh irja, kembali lagi. Irji ila rabbika fas'alhu takhfif, minta ringan, minta keringanan. Jangan turun dulu, jangan. Balik lagi. Fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Umatmu enggak bakal sanggup. Bayangin ya, Nabi Musa sayang sama kita. Ya kan? Perhatian sama kita. Nabi Musa sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Ini bukti dalil orang muda meninggal bisa ngasih manfaat buat orang yang hidup. Dan pas Isra Mi'raj ini Nabi Musa udah meninggal, ya kan? Orang udah bilang, mana bisa orang udah meninggal kasih manfaat buat yang hidup? Ini dalil. Nabi Musa, semua orang tahu udah meninggal pas Isra Mi'raj itu udah nggak, Nabi Musa udah meninggal. Tapi manfaatnya bermanfaat bagi orang yang hidup. Ya, permintaan Nabi Musa di alam barzakhnya, ya, bisa berhasil dan bisa bermanfaat buat kita. Itu bukti nih, dalil. Orang meninggal udah nggak ada manfaat. Ini bukti. Nabi Musa bisa ngasih manfaat buat kita. Kalau Nabi Musa nggak minta keringanan, kita berat ini, ya kan? 50 waktu sholat. Ya. Akhirnya terus menerus dikurangi sampai tinggal 5, ya. Ini kita singkat hadisnya. Baru akhirnya sudah ketentuan dari Allah Taala. Ya, akhirnya udah 5 pun Nabi Musa masih minta suruh kembali juga. Nabi Muhammad SAW sudah malu, saya malu meminta ringan terus, saya malu. Ya, maka kedengar panggilan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, innahunna khamsu salawat, itu adalah 5 salawat, 5 waktu salat, likuli salatin ashrun. Tapi setiap satu salat itu kata Allah Taala saya kasih 10 kali lipat pahalanya. Jadi kewajibannya 5 kata Allah Ta'ala, tapi saya ganjarkannya pahalanya itu 10 kali lipat. Berarti 5 kali 10 sama aja pahalanya, sama 50. Walaupun 5 kewajibannya ringan, tapi pahalanya sama seperti yang pertama, 50. Ya, likuli sholatin asyr. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab. Bagi siapa yang mau niat dosa, ditambah lagi sama Allah. Itu 50 pahalanya. Terus bagi umatmu siapa yang udah niat mau melakukan dosa, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan tapi dia tidak jadi mengamalkannya, tidak melakukan dosa itu, niat udah ada tapi belum nggak jadi ngerjain, lam tuktab syai'an, tidak akan ditulis dosa. Orang niat dosa tapi tidak jadi melakukannya, tidak ditulis dosa, khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan juga itu dosa, kutibat sayyi'ah wahidah, ditulis cuma 1 dosa. Orang melakukan dosa satu ditulis. Kalau nggak jadi tadi nggak ditulis dosa, tapi kalau dia kerjakan juga ditulis 1 dosa. 1 dosa, 1 tulisan. Ya. Kalau kebaikan, kalau sudah niat baik, baru niat udah 1. Baru niat baik udah 1. Nggak jadi ngerjain udah ada pahalanya. Ini kalau ini mau anak mau ini, anak kalau ini mau ini.
Baru niat baik ditulis 1, walaupun nggak jadi. Kalau jadi ngerjain 10, minimal 10. Bisa 100, bisa 700, bisa tidak ada hingganya. Khusus bagi umat Nabi kita Muhammad. Nah, maka kembalilah Nabi kita Muhammad SAW ke Mekah di malam itu juga, dan langsung pagi harinya Nabi kita Muhammad SAW mengkabarkan kepada orang-orang yang ada ketika itu, ya, gencar. Barulah semuanya pada gempar, ya, pada bingung. Jangankan kabar langitnya, masih kabar dari Mekah ke Aqsa-nya aja mereka sudah tidak masuk akal, sudah tidak masuk logikanya. Dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke Mekah lagi balik itu, mereka kalau zaman dulu kan belum ada mobil. Tahun 1400 tahun yang lalu belum ada mobil, belum ada pesawat apalagi. Perahu masih ada perahu. Tapi kan perahu kan lambat juga, perahu. Perahu kan pakai angin, zaman dulu tuh pakai angin layar. Jadi belum ada kendaraan cuma ke kuda, onta, paling cepat ya kuda. Itu secepat-cepatnya itu mereka sebulan. Sebulan itu dari Mekah ke Aqsa itu sebulan. Dan balik lagi sebulan, 2 bulan. Ini Nabi kita Muhammad SAW cerita, saya semalam ke Aqsa balik lagi ke Mekah. Semalam, subuh dari sini. Wah, semua. Gitu. Ada yang taruh tangan di kepala, ada yang tepuk tangan, ada yang bingung, ada yang taruh begini, ada macam-macam. Reaksinya. Yang murtad banyak, yang keluar dari Islam banyak, yang kafir mengejek. Sayyidina Abu Bakar doang yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan mereka berusaha pengen jauhkan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu di persahabatan kental sekali antara Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW. Maka ini kesempatan ini katanya, kita jauhin yuk Sayyidina Abu Bakar dari Nabi Muhammad SAW. Kita datang ke Sayyidina Abu Bakar, datang. Nabi Muhammad bilang begini. Apa jawab Nabi Sayyidina Abu Bakar? Benar, Nabi Muhammad mengatakan itu, benar. Kalau benar Nabi Muhammad yang mengatakannya, pasti benar. Jangankan ke Aqsa, ke langit pun Anda percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Jangankan ke Aqsa. Maka Sayyidina Abu Bakar lah yang membela Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Nabi kita Muhammad SAW di surganya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa tawakkal rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nahdha bil khair wa nafqa kull syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأنكرها برضوانك الرحيم واقض عنا ربنا كل دير ولا تأتينا رسول من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا ورفاء في كتاب للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار وبرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق منك وأسوق. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.